Suatu pagi yang tampak biasa di langit Bogor berubah menjadi kabar duka bagi keluarga besar TNI Angkatan Udara. Seorang perwira tinggi, pilot tempur F-16, sekaligus sosok panutan di dunia dirgantara Indonesia, gugur dalam tugas pelatihan. Tapi, siapa sebenarnya Marsma Fajar Adrianto? Dan kenapa kepergiannya begitu mengguncang banyak orang? Pagi itu, Minggu 3 Agustus 2025, pesawat latih ringan Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan kode registrasi PKS126 milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI mengudara dari Lanut Atang Sejaya, Bogor pukul 09.08 WIB. Pesawat lepas landas dalam rangka latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara, bukan misi tempur, bukan simulasi darurat, melainkan pelatihan rutin pembinaan kemampuan yang sudah biasa dilakukan personil TNI Angkatan Udara dan FASI. Di dalamnya duduk Marsma TNI Fajar Adrianto sebagai pilot, didampingi oleh Roni sebagai kopilot. Namun, tak sampai 15 menit setelah lepas landas, tepatnya pukul 09.19, pesawat dinyatakan hilang kontak. Kegelisahan pun muncul. Tak lama kemudian, pesawat ditemukan jatuh di dekat TPU Astana Ciampea, Bogor. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Militer RSAU Dr. Muhammad Hasan Toto. Tapi sayangnya, Marsma Fajar dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Ia gugur bukan di medan perang, tapi dalam latihan. Namun tetap, ia gugur dalam tugas. Bagi sebagian masyarakat sipil, nama Marsma TNI Fajar Adrianto mungkin terdengar asing, tapi di langit pertahanan Indonesia, dia adalah legenda. Lulusan Akademi Angkatan Udara 1992, Fajar adalah penerbang tempur F-16 dengan call sign yang tak akan dilupakan, Red Wolf. Ia bukan sekedar pilot, ia pemimpin, pelatih, penyambung semangat dirgantara TNI Angkatan Udara. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 3 dan Lanut Manahua, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Kapuspordirga, Aspodirga, Kaskoop Sutnas, dan terakhir Kapoks Ahli Kodik Latau. Namanya dikenal luas sejak keterlibatannya dalam peristiwa intersepsi pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean pada tahun 2003. Saat itu, Fajar menjadi simbol kedaulatan udara Indonesia. Ia mengawal langit tanpa suara, tanpa sorotan kamera, tapi penuh keberanian. Kepergian Fajar bukan sekedar kehilangan seorang perwira, tapi juga kehilangan seorang ayah, seorang mentor, dan sahabat bagi banyak anak buahnya. Lena Satriati, mantan anggotanya di Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, tak bisa menahan air mata saat menceritakan bagaimana Fajar dulu menelepon satu persatu anak buahnya saat pandemi COVID-19, memastikan mereka dan keluarga mereka sehat. Beliau tidak pernah membedakan status, semua sama di matanya, ucap Lena. Di rumah duka, pelayat datang silih berganti, mulai dari mantan Kepala Staf TNI AU Marskal Purnawirawan Fajar Prasetyo dan Capi Hakim, hingga perwira aktif dari semua matra TNI. Salah satu sahabat satu angkatannya di Akademi Angkatan Udara, Marsma TNI Aldrin Petrus, mengenangnya sebagai sosok progresif dan inovatif yang tak pernah berhenti mencintai dunia aviasi bahkan di usia senior. Bagi TNI Angkatan Udara dan dunia dirgantara Indonesia, Marsma Fajar bukan hanya prajurit, tapi simbol semangat pembinaan. Bahkan di akhir hayatnya, ia masih berada di kokpit, melatih, menjaga budaya terbang, dan memberi contoh yang nyata tentang pengabdian yang tak pernah selesai. Pesawat yang ia tumpangi sudah diperiksa dan memiliki surat izin terbang resmi. Ia layak terbang, dan hari itu adalah sortir kedua. Semua prosedur sudah dijalankan, tapi takdir berkata lain. Jenazah Fajar Redwolf Ardrianto akan dimakamkan di kampung halamannya di Probolinggo, ditemani sang istri Dewi Kurnia dan dua anak yang ditinggalkan,
Naufal F. Sandi Kusuma, dan Akmal F. Randi Kusuma. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun menyampaikan duka cita mendalam. Semangat, keteladanan, dan pengabdian Marsma Fajar akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga langit Indonesia. Kepergian Marsma Fajar Adrianto meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus di langit Indonesia. Kita kehilangan seorang prajurit, seorang pemimpin, seorang manusia luar biasa. Tapi warisannya akan terus hidup di setiap sayap pesawat yang terbang menjaga negeri ini. Jika Anda merasa cerita ini menggugah hati, bagikan video ini. Beri hormat untuk Marsma Fajar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk terus bersama kami mengangkat cerita-cerita dari para penjaga bangsa.